mufrad, ada musanna, ada jama. Isim di akhiran dengan lazimah. Di akhiran dengan lazimah. Ada maksur, ada mankus. Itu maksud jenis. Ya, jenis. Atau isim ini memang ada yang zahir. Zahir itu nampak. Ada yang domir. Oh, berarti huwa humahum walaupun tidak tahu tanda, pastikan dia jenis isim domir. Isim berarti. Huwa itu isim. Iyahu isim. Nah, itu maksud jenis ya. Pokoknya nanti belajari terus isim fi'il harap baik tandanya atau jenisnya. Kalau mau nanti ke tanda ditambah arti ya silahkan nambah arti. Cuma tadi itu arti itu nanti terakhir. Sebetulnya dengan kita sudah tahu tanda-tanda sudah jelas. Yang kedua, nah ini ada rumus. Kalau yang kedua, di kalimah itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Berarti isim. Pertama tetap isim fil harap. Isim. Dia nanti pada dasarnya itu apa? Maksud pada dasarnya secara umum. Isim itu secara umum atau pada dasarnya apakah mabni atau mu'rob. Gitu ya. Fi'il juga sama. Kan fi'il ada 3. Nah, fi'il itu pada dasarnya apa? Terakhir huruf. Nah, maka kita akan bahas dengan rumus yang ini ya. Nanti setelah beres ini, nanti terakhir masuk ke ma'rifat dan nakirah. Yang mabni dan mu'rob, yang ini saya hapus dulu ya. Nanti kita tulis lagi. Yang mabni dan mu'rob. Nah, ini harus betul-betul difahami yang mabni dan mu'rob. Al-mabni, kalau tanpa alif lam jadi mabniyun. Yang kedua al-mu'rob. Nah, ada 2 kelompok. Jadi kalau kita perhatikan mabni dan mu'rob, yang pertama isim. Berarti harus pakai garis ya Bu sekarang. Tolong digabung. Yang pertama al-ismu. Al-ismu harus diingat pada dasarnya di sini. Jadi isim itu pada dasarnya, asalnya itu, pada dasarnya mu'rob. Jadi kalau kita sudah paham rumusnya bahwa isim itu pada dasarnya dia itu mu'rob, berarti isim yang banyak itu jutaan atau mungkin miliaran, wallahu alam, itu mu'rob. Semuanya berubah. Mu'rob itu berubah. Jadi isim itu pada dasarnya mu'rob. Nah, yang harus kita hafalkan umat, harus paham, yang harus kita hafalkan itu tinggal pengecualiannya. Kecuali yang dimabni. Ada isim-isim sebagian yang mabni. Isim-isim sebagian, berarti hafalkan yang mabni. Di luar isim yang mabni berarti mu'rob. Kenapa harus tahu mabni dan mu'rob? Karena nanti ketika mengi'rob caranya beda. Ketika kita mengi'rob, oh ini isimnya mabni, i'robnya ini. Oh isimnya mu'rob, i'robnya itu. Karena masing-masing beda. Berarti tentukan dulu isim itu mana yang mabni, mana yang mu'rob. Pada dasarnya isim itu saat melihat di Al-Quran, melihat isim, kalau di luar yang pengecualian tadi udah saja mu'rob masuknya. Robbi berarti mu'rob, karena di luar yang mabni. An-nasi berarti mu'rob. Kenapa tahu robbi dan anasi masuk kelompok mu'rob? Karena kita hafal yang ini. Hafal pengecualiannya. Yang diisim. Nah, pengecualiannya biar paham, untuk sementara gunakan rumus dimish. Plus. Ada plus. Kalau yang Ustaz Aceng dimish. Dimish yang itu, dimish. Tapi ada plusnya. Berarti cukup menghafalkan dimish plus. Yang isim. Jadi isim itu
ada 5. D-I-M-I-S-Y. Itu ada 5 yang mabni itu. Tapi ada plusnya nanti ya. 5 dulu, dimish plus. Berarti isim itu kalau di luar dari dimish plus pasti mu'rob. Robbi tidak masuk ke dimish. An-nasi tidak masuk ke dimish. Berarti kalau tidak masuk berarti mu'rob. Nah, itu sederhananya. Nah, tinggal perdalam nanti apa saja yang namanya isim dimish yang ini. Nah, ini lumayan gitu ya. Lumayan karena menentukan yang mabni. Pokoknya mendapatkan yang dimish pasti mabni. Nanti istilah mabniyun nantinya. Mabniyun. Ala nantinya. Tapi itu nanti ke praktek gitu ya. Ini baru teorinya. Nah, kalau sudah diketahui bahwa yang dimish itu adalah mabni, maka langkah yang bagus, yang baik, yang bijak, tinggal di isim itu tinggal dihafalkan yang dimish saja. Sisanya kesinikan. Jadi kenapa Robbi masuk ke mu'rob, An-nasi masuk ke mu'rob di luar dimish? Di luar dimish. Baik. Berarti supaya paham yang dimish ini kita turunkan ke bawah istilahnya dulu. Bagi yang sudah pernah belajar ya alhamdulillah akan semakin kuat ya. Yang pertama, tapi nanti pakai isim ya. Ininya tanpa isim. Yang pertama D itu domir. Domir di makalah itu semuanya sudah kita lengkapi. Saat menemukan domir berarti kan isim. Saat menemukan domir pasti isim. Pertanyaan berikut, isim domir ini mabni atau mu'rob? Tuh kan, D pertama domir berarti mabni. Dia tetap tidak pernah berubah. Huwa selamanya huwa, tidak akan pernah jadi hui. Ya, tidak akan pernah jadi hui. Ubi, hui itu. Ubi ya. Ubi Cilembu, hui kan orang Sunda. Tapi ini nanti yang lainnya tinggal. Kalau dimis berarti domir. Domir yang pertama kan yang munfasil. Huwa, huma, hum. Domir yang kedua munfasil juga. Iyahu, iyahuma. Mabni mu'rob. Nah udah masukkan karena masuk kelompok dimis. Mabni pokoknya. Termasuk nanti saat dia muttasil. Saat bersambung dengan fi'il madi, fa'ala, fa'alu. Nah, yang merah itu sengaja, makanya tidak boleh hitam putih. Yang merah di situ itu tanda domir. Domir saat bertemu dengan isim, domir bertemu dengan fi'il, domir dengan harap. Itu semua yang merah itu tanda domir dan itu semuanya mabni. Mabni. Baituhu, yang mananya yang merah? Hu. Baituhuma, mana yang merah? Nah itu yang penting itunya. Yang merahnya. Makanya nanti saat menemukan domir, baik yang munfasil atau muttasil dengan isim fi'il huruf, harap, maka domir pastikan mabni. Karena yang pertama domir. Domir. Mabni, ingat itu ya. Yang kedua, i. Pakai isim tapi nantinya. Yang kedua atau pakai isim dari awal saja. Isim domir ya. Yang pertama ismud domir. Ismud domir. Isim domir. Yang kedua ismul isyarah. I-nya itu isyarah. Isim kata domir ganti. Ismu kata isyarah tunjuk. Kata tunjuk. Tapi ini nanti pendalaman nantinya. Ini baru menyebutkan dimisnya dulu. Isim isyaratnya kata tunjuk. Ini, itu. Hadza. Nah, hadza, hadhihi. Itu masuk ke isim isyarah. Ini, itu. Tapi ini nanti hafalkan dulu istilah yang ini. Saat menyebut dimis itu
plusnya nanti ya. Saat menyebut dimish itu dia mabni semuanya. Isim domir, wahumahum dan yang lainnya. Isim isyarah, hadza dan lain-lainnya. Itu masukkan dulu ke mabni secara dasar. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Kata penyambung atau sambung. Gampangnya isim mausul itu kalau isim isyarah hadza ya. Hadza dan kawan-kawan. Kalau isim domir huwa dan kawan-kawan. Nah, kalau yang isim mausul ini alladzi. Berarti alladzi isim, pastikan. Alladzi dan kawan-kawan. Itu nanti alladzi isim mausul, kata penyambung. Alladzi kita artikan apa? Alladzi yang. Berarti alladzi itu isim. Pastikan karena hafalan di sini ya. Alladzi itu isim. Isimnya mabni atau mu'rab? No. Alladzina dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina, alladzina isim mabni mu'rab. Kalau sudah hafal dimish pasti mabni. Nah, I yang kedua isim istifham. Istifham. Isim istifham. Istifham itu kata tanya. Nanti dihafalkan saja istifham, misalkan siapakah? Man. Apakah? Ma. Kemudian di mana? Aina. Bagaimana? Kaifa. Kaifa. Berapa? Kam. Dan lain-lain ya. Itu nanti pendalaman ada. Sekarang istilahnya dulu. Isim istifham itu adalah kata tanya. Man, ma, aina, kaifa, kam, dan lain sebagainya. Ini mabni. Ini mabni. Kenapa dia masuk ke mabni? Karena masuk kelompok dimish yang ini. Jadi kuncinya itu di dimish ya. Dimish plus. Jadi kuncinya isim yang mabni ini. Jadi tinggal hafalkan yang dimish plus. Nanti sisanya masukkan ke mu'rab. Isim itu. Isim itu masukkan ke mu'rab. Terakhir ya. S. Nah, S itu syarat. Isim syarat. Isim syarat. Jadi ada 5. Isim syarat itu sama dengan isim istifham. Man, sama seperti yang di atas. Man, ma, aina, dan lain-lain. Kaifa, kam, dan lain-lain. Perbedaannya nanti ya, kalau di isim syarat itu ada syarat. Nanti di jazm, belajar di jazm yang ini. Nah, saat menemukan dimish, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, plusnya nanti. Yang dimish ini pastikan isim-isim ini kelompok yang mabni. Yang mabni. Kalau sudah masuk, kalau sudah hafal yang mabni yang ini, yang 5 ini, dimish plus, berarti selain daripada dimish plus, masukkan ke mu'rab. Robbi kan tidak ada. An-nasi tidak ada. Berarti hampir semuanya mu'rab. Hampir semuanya mu'rab. Kecuali kalau masuk ke dimis, sudah saja masukkan ke yang mabni. Walaupun nanti ada pengecualian juga. Ada pengecualian juga. Berarti untuk memahami isim, apakah mabni atau mu'rab, nah yang terbaik itu hafalkan yang dimis itu. Isim domir terus nanti hafalkan. Isim isyarah menunjuk ini itu untuk laki-laki untuk perempuan itu kan masing-masing beda. Itu ada khusus ya. Kemudian isim mausul.
Nah, bagi pembelajar yang mubtadi, yang pertama, ini itu harus dibahas satu-satu. Dimis yang ini. Kan kita baru domir. Nah, kan perjalanan masih panjang tuh. Makanya harus bersabar ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Yang penting kalau nanti ada ini wajib dihafal. Berarti itu kuncinya di situ. Kalau ini tidak harus dihafal, cukup saja difahami, berarti cukup paham. Nah, ini tentang isim. Silahkan, ada pertanyaan untuk isim? Hanya ini saja isim. Isim pada dasarnya mu'rob, kecuali dimish. Sebutkan dimish. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Pakai isim ya. Pakai isim. Jangan nyebut domir, isyarah, mausul, karena ini masuk kelompok isim. Biar paham bahwa menyebut domir, isyarah itu ada isimnya. Maka sebut isim. Isim, satu. Dua, isim isyarah. Tiga, empat, lima. Nanti di isim istifham atau isim satu bedanya nanti di kalimat saja ya. Itu kan sama tuh. Perbedaannya nanti di kalimat. Kalau bertanya berarti isim istifham. Tapi kalau ada syarat, misalkan siapa kamu? Isim istifham atau syarat? Istifham. Istifham. Siapa kamu? Oh, istifham. Tapi kalau saya tambahkan siapapun kamu, saya tidak takut. Nah, itu bertanya bukan. Kalau bukan berarti masuk ke syarat. Di mana rumahmu? Isim istifham. Dimanapun rumahmu, saya akan datangi. Berarti kan beda ya. Beda itu teh. Beda, memang beda. Nanti makanya walaupun sama, tulisannya sama ya, tapi nanti akan kelihatan bedanya. Nah, makanya nanti fahami dulu lah istilahnya dulu. Ya. Satu isim domir, dua isim, tiga isim, empat isim, lima isim. Nah, di sop pertama, satu pakai isim, dua, tiga, empat, lima, sop sani. Satu, dua, tiga, empat, lima, sop salis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Maka masukkan semuanya yang di mish plus ini ke yang mabni. Isim mabni. Nanti saat mengirab akan tahu mabni, mabni, mabni. Semuanya mabniun, mabniun. Pasti. Karena sangat urgent, aham jiddan. Sangat penting saat kita memisahkan mana isim yang mabni, mana isim yang mu'rab. Nah, ini yang pertama isim. Berarti hanya ini isim. Nanti disimpan masing-masing ya. Mana yang kuadrannya di mabni, mana kuadrannya yang mu'rab. Oh, mabni di mish plus. Plus belum ya? Plus belum. Ini yang mabni dulu. Yang mabni ini, nanti ada yang mu'rab. Selain yang mu'rab, ya masukkan ke situ. Baitun. Kan tidak masuk ke dimish. Baitun berarti mu'rab. Maktabun. Mu'rab. Qalamun. Huwa. Mabni. Jawalun. Hadza. Mabni. Mim sahatun. Mu'rab. Mushafun. Nah, pokoknya saat kita melihat isim, ya sudah tahu nih isim. Turunkan kedua, apakah kelompok mabni atau mu'rab. Fahimtunna? Indakunna soal? Ada pertanyaan? Soal? Soal teh bahasa Arab. Nah, nastamir.
Nastamir. Al-fi'lu sekarang. Ini harus tamat ini. Oh iya silakan. Kalau misalnya bayi tahu kan isim, berarti dia masuk. Nah, bagus pertanyaan. Baituhu misalnya, baituhu, baitihi, baitahu, baitihi sama ya. Baituhu. Baituhu. Saat kita mau mengi'rab yang baitunnya masuk kelompok ya isim, pasti isim ya. Baituhu masuk ke mu'rab. Sedangkan hu-nya beda. Bagus. Jadi ketika kita ingin mengi'rab baituhu dalam kalimat. Tuh, lihat. Baituhu ini sudah dua kata. Satu baitu sendiri mabni mu'rab. Mu'rab. Disebut mabni kan dua-duanya isim. Isim, pasti nyebutnya mabni mu'rab. Menyebut fi'il dan huruf muhal ayahnya. Tidak ada ya. Baitu mabni mu'rab. Hu mabni mu'rab. Tuh, cara mengi'rab pasti beda. Jadi awal itu tentukan dulu dia isim itu mabni mu'rab, mabni mu'rab. Kalau yang mabni mu'rab ya berarti nanti ketika nanti Bu Nini mengi'rab baituhu pasti dia mu'rab, berubah dan kelihatan tuh. Mu'rab. Rofa nasab jar. Rofa. Rofa nasab jar. Rofa. Kalau hu ini jangan nyebut rofa nasab jar, jangan. Ada nanti. Ada istilahnya. Baituhu, hu-nya. Makanya hu itu pasti merah. Ya. Belum, Bu. Sabar. Itu teh belum ada rumus. Mudah-mudahan nanti di kelas ini bisa merumus ya. Ada rumus baru udah kita ambil sepakati bersama ya. Yang saya baru hafal tuh di mish aja. Di mish. Termasuk daim al-mumun. Saya renung waktu kuliah, waktu ujian di Ar-Royah Sukabumi, merenung, lihat menjangan, jadi ketemu daim al-mumun. Pas di Ar-Royah Sukabumi, daim al-mumun, jadi ilmu. Jadi lebih mudah dihafal. Daripada sulit gitu, satu-satu memang sulit. Satu-satu sulit. Makanya caranya bisa gunakan rumus. Dan itu rumus yang ini tidak berlaku di dunia pendidikan itu ya. Kalau di dunia pendidikan yang resmi memang tidak ada istilah dimis dan sebagainya. Itu mereka itu pasti dihafal satu-satu. Termasuk faraid juga ada rumus. Makanya orang yang sudah tahu rumus itu akan paham, cepat paham hafalnya. Akan cepat hafal. Ya seperti yang kemarin, seluruh nama nabi itu isim ghair munsharif kecuali apakan kecualinya. Kumpul dalam ucapan sun syamlahu. Nah itu dalam hati saja. Nanti nerangkanya Syuaibun, Nuhun, Syuaibun, Solihun, helah tuh. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Nah kan ya? Itu disebut. Kenapa sampai rinci seperti itu? Karena apa? Karena sudah ada rumus. Sudah ada rumus. Kalau tidak ada rumus memang tidak bisa menyebut yang tadi itu. Makanya hampir semua itu dawabitnya begitu. Kalau ulama dulu memang merumuskannya lewat syair ya. Syair-syair. Alfiyah, jadikan syair dihafalkan itu jadi rumusnya. Udah gunakan rumus yang itu kalau sudah hafal syair. Namanya asyiru. Apa namanya? Nazam. Ada lagi emang enggak? Sebelum ke fi'il. Fi'il sederhana dah, hanya 3 kan fi'il mah ya. Fi'il lebih sederhana. Kalau huruf, apalagi huruf mah. Pasti huruf mah. Sekarang yang al-fi'lu. Al-fi'lu. Saya tulis di atas. Al-fi'lu, fi'il.
Nah, yang pertama al-ismu. Nah, yang kedua al-fi'lu. Nah, al-fi'lu juga ya harus dimasukkan antara dua yang ini. Nah, sekarang tetap kuncinya yang pada dasarnya, yang ini nih. Pada dasarnya isim itu mu'rob. Al-aslu fil asma, itu nanti bahasa Arab. Jadi isim pada dasarnya mu'rob. Sedangkan fi'il dibalik. Berarti fi'il, nah berarti di sini ya. Pada dasarnya mabni. Nah, yang ini fi'il itu. Jadi fi'il itu dia dasarnya itu pasti mabni. Yang tiga itu. Yang tiga itu. Jadi pada dasarnya dia itu mabni. Pada dasarnya mabni. Nah, berarti yang pertama fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi pasti mabni. Fi'il madhi pasti mabni. Langsung saja, fi'il amr. Ke fi'il amr langsung ya. Fi'il amr pasti tuh, pasti mabni. Saat kita menemukan yang tadi, qul a'udzu bi rabbin nas. Ada berapa fi'il? Ada dua. Satu qul. Qul itu fi'il apa? Berarti fi'il amr pasti mabni. Pasti mabni. Karena pada dasarnya fi'il yang tiga itu adalah mabni. Pada dasarnya dia itu mabni. Menemukan fi'il madhi, fi'il amr itu semuanya mabni. Tidak akan pernah berubah. Maka sering kita dengar la mahallalahu minal i'rab. Tapi para ahli i'rab kadang-kadang mereka melewatkan itu. Tidak ada istilah tidak memasukkan istilah la mahallalahu minal i'rab. Padahal kalau yang mabni itu sudah saja sebut itu. Karena semua fi'il amr itu mabni, semua fi'il madhi itu mabni. Nah, tinggal dihafalkan pengecualiannya. Kecuali. Berarti di sini pengecualiannya yang mu'rob. Satu fi'il, sisanya berarti fi'il al-fi'lu, ketiga berarti al-fi'lu al-mudhari. Berarti fi'il mudhari itu mu'rob. Fi'il mudhari itu mu'rob. Jadi fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Langsung ke fi'il amr karena runutan itu kan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Khusus yang ini langsung ke amr dulu setelah fi'il madhi. Fi'il yang mabni satu fi'il madhi, dua fi'il amr. Sedangkan fi'il mudhari masuk ke kelompok mu'rob. Jadi saat menemukan fi'il mudhari yang tadi di surah An-Nas, qul a'udzu. Ada fi'il mudhari yang mana a'udzu. A'udzu mabni atau mu'rob? Ah, ini kuncinya di sini. Jadi kalau fi'il mudhari itu mu'rob. Baik, tasrifkan barang-barang. Yang kemarin hanut keneh. Yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaf'ulu. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani yaf'ulna. Berarti fi'il mudhari yang barusan itu mabni mu'rob. Mu'rob. Kalau yang mabni itu fi'il madhi dan fi'il amr. Mabni yang ini. Kalau yang barusan itu adalah mabni. Nah, tetapi ada dikecualikan yang di situ. Nah, kalau kecuali masukkan nomor 3 ke sini. Fi'il mudhari juga. Cuma dia bersambungnya dengan al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari, tulis lagi al-fi'lu al-mudhari yang bersambung dengan nunun
niswah. Nah, ini penting istilah ini ya kemarin. Nunun niswah. Kalau fiil mudhari kalau fiil mudhari muttasil atau bersambung dengan nun niswah, maka kelompok yang ini mabni. Yang mabni itu gampangnya domir apa nun niswah? Hunna dan antun. Nah, berarti domir hunna dan antun itu ke wilayah yang ini. Kenapa fiil mudhari saat bersambung dengan nun niswah dia berubah jadi mabni? Karena bertemu dengan perempuan. Kemarin itu ya. Kan asalnya berubah kamana wae. Saat menikah dan mual kamana wae. Pasti mabni. Nah, itulah hebatnya ya. Hebatnya niswah. Niswah ya. Jadi saat fi'il mudhari ini mu'rob, 14 itu mu'rob, tapi saat muttasilnya dengan nun niswah, maka dia jadi mabni. Habenagen mabni teh. Bahasa Walanda nama. Habenagen. Jadi secara jadi fi'il mudhari mah tinggal, jadi sebetulnya gampang kalau dibanding dengan isim tadi ya. Dimis terlalu panjang aja. Kalau fi'il itu lihat saja. Fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni, fi'il mudhari mu'rob. Tapi tarik, ada yang mabni di fi'il mudhari, yaitu saat bertemu dengan nun niswah. Tadi ada tambahan lagi dengan nun taukid. Tapi itu belum ya. Tapi untuk di tasib dasar yang tadi, yang 14 tadi, yang saat bertemu dengan nun niswah, fi'il mudhari yang tadinya mu'rob berubah jadi mabni. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Yaf'ulna dengan taf'ulna. Semua pasti mabni yang itu. Nah, ketika kita paham yang ini, berarti saat mengi'rob, ya, saat mengi'rob, tanda petik ya, yang sulit itu mengi'rob fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tanda petik yang sulit itu. Makanya pembahasan yang kemarin, fi'il mudhari itu dilihat dari akhiran. Karena i'rabnya masing-masing beda. Kan fi'il madhi, fi'il amr mah tidak dibahas karena dia mabni semuanya. Yang mabni tidak akan pernah diperdalam. Karena selamanya mabni begitu. Berbeda dengan fi'il mudhari. Berubah. Perubahannya masing-masing beda. Makanya kemarin masih ingat, fi'il mudhari kan dibagi 3 akhirannya. 1 sohihul akhir. 2 mu'tallul akhir. 3 af'alul khamsah. Di sini nanti untuk di-i'rab tujuannya. Makanya betul untuk mengi'rab Quran tahapannya harus paham dulu yang ini. Pertama yang itu dulu, kemudian ini rinciannya. Yang nomor 2 itu dirincian ini isim fi'il. Nah, yang paling gampang ketiga, apa yang ketiga? Al-harfu, huruf. Kalau al-harfu, lihat mabni atau mu'rob? Ada yang mu'rob? Tidak ada. Berarti huruf itu pasti semuanya gitu. Semuanya mabni. Semuanya mabni. Kalau menemukan huruf. Makanya belajar yang paling gampang sebetulnya huruf dulu. Yang paling gampang itu. Huruf dulu ya. Ibu anu tiasa ka payun terus ayat Ibu Yani atau saha? Cahyadi. Tinggal diambil saja. Lihat, kalau huruf semuanya mabni. Nah, nanti dipraktekannya itu huruf dulu ya. Huruf dulu, mabni, semuanya yang mabni. Jadi mabni itu lihat 3 saja. Huruf, fi'il madhi, dan fi'il amr.
Tambah fi'il mudhari. Yang lain kan tuh lihat beda itu. Nah, di antara orang atau ya yang belajar ilmu i'rab ini belum memisahkan mana isim yang mabni mu'rab, mana fi'il yang mabni mu'rab. Kalau harap itu pasti mabni. Kalau belum bisa memisahkan ini, nanti sulit saat kita meng-i'rab. Sulit nanti saat meng-i'rab. Baik, kita ringkaskan ya. Isim pada dasarnya mu'rab kecuali dimis plus. Fi'il pada dasarnya mabni, berarti fi'il madi mabni, fi'il amr mabni, kecuali fi'il mudhari. Berarti fi'il mudhari mu'rab. Tapi di fi'il mudhari ada yang mabni. Saat kapan? Saat bertemu dengan nun niswah dan nun taukid, gabung saja. Nun niswah dan nun taukid. Tapi ini belum dibahas istilahnya dulu. Bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Nun penguat. Nanti ada ya. Fi'il mudhari saat bertemu dengan nun niswah nomor 1. Yang kedua dengan nun taukid. Dia berubah menjadi mabni. Yang terakhir haraf. Apa haraf? Semuanya pasti. Ya, pakai pasti itu ya. Tidak ada yang ini. Makanya insya Allah nanti kita akan mulanya itu di situ. Dimish. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, itu ya. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan perdana di bulan Ramadan ini. Insya Allah cerdas lahnya. Ramadan malah cerdas ya, harus lebih cerdas. Dan ini coba dipahami di rumah untuk menegaskan tentang ini semua. Ini kalau kita sudah paham ini, nanti itu lebih mudah, lebih mudah. Kalau sudah paham yang ini mudah saat kita meng'irob. Dan ini harus kita lalui bersama. Ketika nanti meng'irob Quran, standarkan ya kita sama-sama untuk meng'irob dengan dawabit, dengan dobat yang sudah ditentukan ini. Nah, yang terakhir sedikit lagi, isim ada ma'rifah dan nakirah. Itu di luar itu ya, udah beres tuh. Nah, di antara isim itu ada yang ma'rifah, ada yang nakirah. Teorinya, kalau isim itu memang nakirah, tapi dia bisa menjadi ma'rifah, dan rumus ma'rifah itu daim al-mumun. Nah, ini hanya istilahnya. Daim al-mumun. Insya Allah di Jumat depan yang ini. Hafalkan yang ma'rifah. Daim yang dulu beda, Bu. Nah, daim al-mumun. Hafalkan saja ini istilahnya. Daim al-mumun yang ma'rifah. Istilahnya saja ya. Ada 7 berarti. 1 D-nya apa? Sama isim domir. Tuh, domir masuk lagi ke sini.
Isim domir. Isim domir itu ma'rifah. Berarti di luar dari daim al-mumun itu nakiroh. A. Isim alam. Ismul alam. Nama diri. Nama diri. Di isim ghair munsurif al-alamu ada kan ya? Itu isim. Al-alam itu isim alam. D isim domir, A isim alam, I isim isyarah. Tadi apa isim isyarah itu? Kata tunjuk. Yang ini nih, isim isyarah. Isim isyarah. Jadi belajar isim mabni itu otomatis belajar isim ma'rifah. Yang keempat, M, isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Yang kelima, al. Sudah saja al. Al itu alif lam. Al gitu saja. Kalau ada alif lam berarti ma'rifah. Isim domir berarti ma'rifah. Isim alam, isim ma'rifah. Isim isyarah, ma'rifah. Isim mausul juga ma'rifah. Al, ma'rifah. Nah, 5. Sudah kan? Daim al. Pisah ya. Daim, pisahkan. Al, pisah. Mumun. Yang ke-6 berarti mudof. Mudofkan ke yang 5 di atas. Tidak sembarang mudof ya. Mudofkan ke yang 5 di atas tuh teorinya. Mudofkan ke yang 5 di atas. Mudof. Berarti mudof ilaih. Mudofkan ke isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul atau al. Mudofkan ke sana. Kalau tidak ada yang 5 di atas ini, maka mudof tersebut, mudof ilaih tersebut tetap nakiroh. Nah, terakhir ke-7. Jadi nanti istilahnya mudofkan ke yang 5 di atas. Yang 5 sebelumnya. Terakhir, mudof, munada. Munada maksudah. Munada maksudah. Munada itu kata panggil. Nah, ini istilahnya dulu ya. Menghafalkannya. Munada maksudah. Munada yang dimaksudkan. Munada itu kata panggil. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu munada nantinya. Yang dipanggil munada itu. Diulang. Daim al-mumun. Isim ma'rifah. D. Isim domir. A. I. Pakai isim. M. Isim mausul. Al. Al saja ya. Mudofkan ke yang 5 di atas. Karena kalau mudof saja nanti ada yang dia masih tetap nakiro. Nanti pengembangannya nanti ya. Mudofkan ke yang 5 di atas. Munada maksudah. Yang belajar nida, munada itu akan paham nanti munada maksudah apa. Tapi yang jelas hafalkan dulu istilah ini. Yang 5 ini pasti ma'rifah, pasti. Selain itu nakirah. Nah, setiap nanti menemukan ini ya.
Qul a'udzu birabbin nas. Isim yang tadi ada berapa? Dua kan? Satu Robbi, dua An-Nas. Rabbin Nas, jadi bergabung. Nah, Rabbin Nas itu kan mudhof tuh. Mudhof ke yang 5 di atas. Kepada alif lam. Robbi ke An-Nas ada alif lam, berarti pasti ma'rifah. Rabbin Nas ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Yang mana? Daim al-mumun. Yang mana? Mudhof. Nah, kan kang kelima teh nanti sebut saja, jangan 5 nyebutnya. Mudhof karena nas, mudhof ke al. Robbi an-nas. Oh, berarti Robbin nas itu ma'rifah. Apa maksudnya ma'rifah? Tentu ma'rifah itu. Al-ismu yadullu ala muayyanin, ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjukkan sesuatu yang jelas. Tentu ma'rifah. Kalau nakirah belum jelas, ghair muayyan. Ini ingat, saat kita belajar nanti ya, kalau belajar ulumul Quran, nanti ada pembahasan khusus tentang ma'rifah nakirah. Kalau belajar usulul fikhi, belajar juga nanti ma'rifah nakirah. Karena nanti akan paham nanti ke depannya. Ma'rifah nakirah itu jelas atau tentu, belum tentunya untuk apa. Sengaja. Nanti Al-Quran kenapa yang ini nakirah. Saya beri contoh. Terakhir ya. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al-usri, ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Yusron, ma'rifah nakirah. Baik, al-usri ya. Al-usri, kenapa ma'rifah? Tuh kan masuk ke al. Kalau di luar yang daim al-mumun ke nakirahkan. Berarti dasarnya kan nakirah. Isim itu nakirah pada dasarnya. Tinggal masukkan ke 1 di antara 7 yang tadi. Perhatikan. Inna ma'al usri. Al-usri artinya apa? Kesulitan. Ma'rifah nakirah tadi. Nah, inna ma'al usri usro. Inna ma'al usri yusro, 2 kali kan ya? Nah, baik. Ini diantara hikmahnya. Al-usri ma'rifah. Kesulitan itu ma'rifah. Berarti artinya apa? Tentu. Sudah tentu, sudah jelas kesulitan yang kita hadapi. Sedangkan yusron, nakirah. Kalau nakirah, belum tentu. Berarti yusron artinya apa? Diberikan kemudahannya itu, kita tidak tahu. Tidak tahu, makanya masalahnya 1, maka solusinya bisa 2. Karena diulang. Nah itu diantara hikmah ma'rifah dan nakirah. Masih banyak ya. Ma'rifah dan nakirah. Kenapa ini ma'rifah? Kenapa ini nakirah? Itu unik. Unik luar biasa. Kenapa? Karena sudah tentu. Rabbin nas. Robnya manusia. Sudah tentu belum? Namanya kalau sudah tentu adalah ma'rifah. Allah sudah jelas. Nah maka kita insya Allah kita akan terus ya. Di khusus Ramadan kita membongkar teori-teori yang begini. Kalau yang kemarin kita runut, nah sekarang kita agak beda sedikit. Nanti kita praktekkan langsung di i'rab Al-Quran, tapi tidak akan lepas dari pertanyaan yang 3 ini. Ya, tetap di An-Nas. Jadi saat membaca surah An-Nas misal, kita harus tahu apa jenisnya. Kedua, kalau di kalimah itu ada yang mabni dan yang mu'rab, terakhir ma'rifah atau nakirah. Baik, itu saja yang dapat kita bahas di Ramadan penuh berkah ini. Semoga Allah pun memberikan kemudahan, kesabaran, keistiqomahan agar kita terus dan terus lagi belajar ilmu yang agung ini, ilmu shorob dan ilmu nahu yang dipraktekkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi-materi semoga kita bisa pahami dengan baik. Insya Allah kita bertemu lagi di Jumat depan. Kita atur dengan doa kita Sudah.